Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran prakarya. Untuk kali ini kita mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita mempelajari tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Dari kata sejarah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sejarah adanya teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarnya di dinding gua, tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Yang pertama ada gendang. 2. Trompet yang terbuat dari tanduk binatang. Isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Nah, itulah beberapa alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat pada zaman sejarah. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi terjadi dalam periode-periode berikut. Yang pertama, pada 3000 tahun sebelum Masehi. Kedua, 2900 sebelum Masehi. Ketiga, 500 sebelum Masehi. Dan yang terakhir, 105 sebelum Masehi. Yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. 2. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau medium untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. 105 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas dan penemunya bernama Cai Lun. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap.